Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1011 sampai dengan bab 1015. Pang Tong melihat senyuman di wajah Lindong. Rasanya seperti orang lain menertawakan saya. Dia ingin bergegas maju dan memberi pelajaran pada Lindong. Tapi mengingat kembali konfrontasi sebelumnya, Lindong menunjukkan kekuatan. Pang Tong menahan diri. Bahkan jika Lindong memiliki kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Kekuatan anak ini tidak bisa dianggap remeh, dan pihak lainnya masih 2 orang. Dan pedang merah di tangan Lindong mampu memotong senjata sihir tingkat tinggi milik sendiri, jelas merupakan senjata super. Itu mungkin senjata ajaib terbaik, pertarungan antara orang kuat di level yang sama. Senjata seringkali menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Siapa kamu? Belum pernah ada 2 bersaudara sepertimu di alam Singsu, Pang Tong bertanya dengan keras. Apakah kamu sakit jiwa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku Lindong. Dia Lindong nomor 2, dan dia juga adik laki-lakiku. Pertanyaan sederhana seperti itu belum selesai. Lindong menjawab dengan nada mengejek, lihat wajahnya. Kamu, Pang Tong dimarahi oleh Lindong dan tidak bisa berkata-kata. Kemanapun dia pergi, bukankah dia menjadi pusat perhatian dan rasa hormat? Kapan Anda pernah diperlakukan seperti ini? Dan di depan banyak orang di alam Singsu. Pang Tong merasa amarah di hatinya hampir tidak bisa diredam. Apa yang kamu, dengan IQ-mu yang luar biasa, sungguh aneh bahwa kamu bisa mencapai level orang suci sejati. Benar-benar memalukan bagi tingkat orang suci sejati. Jika aku jadi kamu, aku akan memukulmu sampai mati. Mengapa repot-repot merasa malu di sini? Lindong terus menggunakan metode provokasi. Dong, kamu sedang mencari kematian? Pang Tong menatap sepasang mata merah darah dan berkata dengan gigi terkatup. Dipermalukan lagi dan lagi, dia telah mencapai titik puncaknya. Pang Tong mewakili lebih dari sekedar dirinya sendiri. Dan seluruh keluarga Pang. Saya dimarahi oleh Lindong hari ini. Jika saya membiarkannya pergi, itu akan menyebar ke seluruh alam Singsu besok. Saat itu, kehormatan yang dikumpulkan keluarga Pang selama bertahun-tahun akan hancur dalam 1 hari. Mau aku mati? Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Ayo pergi. Kita tidak bisa melepaskannya di sini. Jika kamu punya kemampuan, ayo pergi ke kehampaan dan bertarung selama 300 ronde lagi untuk melihat siapa yang mati. Pedang merah Dong menunjuk langsung ke arah Pang Tong, berkata dengan arogan. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, nama keluarga saya bukan Pang, dan saya tidak layak menjadi anggota keluarga Pang. Jika nama keluarga Anda bukan Pang, Anda dapat memiliki nama keluarga saya. Tidak keberatan? Lindong terkekeh. Lindong, kamu bajingan, teriak Pang Tong. Omong kosong, ayo pergi. Sampai jumpa di kehampaan. Setelah Lindong mengatakan ini, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat langsung ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Kata lain datang dari kehampaan. Lindong nomor 2. Aku serahkan sisanya padamu. Jangan mempermalukanku, saudaraku, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan memukulnya sekuat tenaga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Klon itu balas berteriak. Hal itu langsung menimbulkan keributan di tanah. Setiap orang memiliki ekspresi ingin tertawa, tetapi tidak berani tertawa. Lindong juga memarahi Pang Tong karena ada yang salah dengan otaknya dan IQ-nya mengkhawatirkan. Dalam pandangan mereka, Lindong nomor 2 adalah orang yang memiliki masalah IQ nyata. Dia bertingkah seperti orang bodoh,
gunakan satu kata untuk mendeskripsikannya. Itu adalah pria yang ceroboh, otot yang berpikiran sederhana. Namun, bisakah orang seperti itu mencapai level orang suci sejati di usia muda? Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Ketika Pang Tong melihat Lin Dongdu pergi, dia secara alami mengikutinya, tubuhnya berubah menjadi pelangi dan menghilang. Ada begitu banyak orang di lapangan yang menonton. Bahkan jika dia tidak ingin melawan, dia harus bertarung. Terlebih lagi, kini dia perlu segera melampiaskan amarahnya. Bertengkar adalah cara terbaik untuk melampiaskannya. Kedua orang suci sejati itu pergi, masih ada 3 orang suci sejati. Klon Lindong, Su Ken, dan Jiang Chuan Qiong, bagaimana caramu bertarung? Cepat ambil jalan, kakak laki-lakiku akan kembali lagi nanti. Jika aku tidak mengalahkanmu sampai kamu terjatuh, kamu pasti akan dihukum oleh kakak laki-laki Lindong. Dua memegang Mjolnir di tangannya dan bergerak maju, mengambil langkah ke depan. Dia menunjuk ke arah Jiang Chuan Qiong dan bertanya, "Kami tidak memiliki keluhan, jadi tidak perlu bertengkar." Dia juga melihat kekurangan IQ Lindong nomor 2 dan ingin meyakinkannya, "Jika kakak laki-lakiku menyuruh untuk bertarung, kita harus bertarung, kalau tidak, dia akan menghukumku ketika dia kembali, sampai kakak laki-lakimu kembali untuk menghukummu." Kamu bertanya, cepat pukul dia, jangan bicara seperti perempuan jalang. Naik saja dan persetan dengannya, teriak Su Ken dari belakang. Dia tahu apa yang dipikirkan Jiang Chuan Qiong, kita tidak bisa membiarkan orang ini bicara. Su Ken ingin naik, tapi dia takut Lindong nomor 2 tidak bisa membedakan antara kita dan musuh. Itu akan menyenangkan, Lindong tidak ada di sini. Tidak ada yang bisa mengendalikan orang bodoh yang kuat ini. Ketika Jiang Chuan Qiong melihat Lindong nomor 2 tidak bergerak, dia bertanya, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di benua yang Shenzhou? Apakah ada tetua di keluarga yang lebih berkuasa dari kamu? Apakah kamu sakit jiwa? Bukankah kakak laki-lakiku baru saja mengatakan bahwa namanya Lindong, dan namaku Lindong nomor 2? Adapun dari mana asalmu, aku tidak ingin memberitahumu. Siapa kamu? Lakukan di sini, dan aku tidak ingin memberitahumu jika ada sesuatu yang baru di rumah. Tetua yang hebat, aku masih tidak ingin memberitahumu. Oke, sekarang aku sudah selesai menjawab. Mari kita mulai pertarungannya, Dong nomor 2 berkata dengan serius. Puff, Su Sueling tidak bisa menahan diri, menutup mulutnya dan tertawa. Begitu dia mengeluarkan suara, itu langsung meledakkan banyak orang di tanah. Setiap orang telah menanggungnya dengan cukup keras. Yang diperlukan hanyalah sekering. Hahaha. Semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Wajah Jiang Chuan Qiong terasa panas, membiru dan putih secara bergantian. Dia adalah seorang biksu sejati yang sangat kuat, namun dia ditertawakan oleh semut-semut ini. Jika tidak ada terlalu banyak orang di lapangan, akan ada banyak kekuatan yang terlibat. Setelah membunuhnya, itu akan menyebabkan kekacauan besar di seluruh alam Xingsu, dan keluarga Jiang tidak mampu menanggungnya. Saya sangat ingin menyingkirkan semua semut ini. Kalau begitu, ikutlah denganku. Ada terlalu banyak orang di sini. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, mari kita cari tempat untuk bertarung di mana tidak ada orang. Setelah Jiang Chuan Qiong mengatakan ini, tubuhnya berubah menjadi seberkas sinar ringan dan ditembak ke kejauhan. Dia ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan berbicara baik dengan si idiot ini. Lihat apakah Anda bisa mengeluarkan sesuatu. Sungguh mengejutkan bahwa mereka adalah 2 ahli muda tingkat suci sejati.
Jiang Chuan Qiong bahkan menebak bahwa kedua orang ini mungkin bukan dari alam Xingsu, tetapi berasal dari Ming tingkat tinggi dari luar alam Xingsu. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, pengetahuannya jauh lebih luas. Alam Xingsu hanyalah pencerahan tingkat ketujuh. Di alam semesta yang luas, tingkat tertinggi adalah pencerahan tingkat ke-10, yaitu pencerahan tingkat dewa. Di bawah Ming tingkat dewa, ada Ming tingkat ke-9, kemudian Ming tingkat kelas, dan kemudian Ming tingkat ke-7. Setiap kali ada perbedaan level, akan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Jika sesuatu yang lebih maju dari alam Xingsu keluar dari mulut orang bodoh ini memberikan manfaat besar baginya. Jiang Chuan Qiong tidak tahu. Semua yang ditunjukkan Lin Dong nomor 2 hanyalah sebuah akting. Faktanya, Lin Dong lah yang mengendalikan segalanya. Setelah dua orang suci sejati, Lin Dong dan Pang Tong pergi bertarung dalam kehampaan. Jiang Chuan Qiong juga pergi. Kloning Lin Dong hendak menyusulnya. Su Ken berteriak di belakangnya lagi, "Lin Dong, nomor 2, jangan pergi dulu, Jiang Chuan Qiong adalah penjahat yang licik. Dia pasti akan memasang jebakan untukmu. Denganmu, kamu aku pasti tidak bisa mengatasinya sendirian. Yang terbaik adalah menunggu sampai Lin Dong kembali." Menurut pendapatnya, dengan IQ Lin Dong nomor 2, aneh rasanya jika tidak dipermainkan oleh Jiang Chuan Qiong. Asalkan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar sehingga sulit untuk dijembatani. Cara lain seringkali menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Jelas sekali, Lin Dong nomor 2 tidak cukup kuat untuk menghancurkan Jiang Chuan Qiong. Maka hasil dari pertempuran ini sulit diprediksi. Su Chan bahkan merasakannya. Bahkan jika Lin Dong nomor 2 sedikit lebih kuat dari Jiang Chuan Qiong, kemungkinan serangan balik sangat tinggi. Dia bertanya-tanya, hanya orang-orang seperti Lin Dong nomor 2. Bagaimana Anda bisa mencapai level orang suci sejati? Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di Lin Dong ini. Terima kasih atas pengingatnya, tapi tidak masalah siapa yang memasang jebakan untuk siapa. Klon Lin Dong menoleh dan menunjukkan senyuman yang meyakinkan, dan tubuhnya langsung mengejar Jiang Chuan Qiong ke arah dia pergi. Dalam perjalanannya, Mjolnir mengeluarkan listrik yang kuat. Klon Lin Dong tampak berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dalam sekejap mata. Kerumunan orang yang terkejut tertinggal di tanah. Pikiran awal Su Ken adalah, jika Lin Dong nomor 2 tidak mendengarkan nasihat dan bersikeras mengejar Jiang Chuan Qiong, maka dia akan mengikutinya. Dia takut rencana jahat Jiang Chuan Qiong akan berhasil. Tapi setelah mendengar kata-kata terakhir Lin Dong, dan setelah itu tersenyum, Su Chan berubah pikiran. Tidak mengikuti, IQ anak ini mengkhawatirkan. Jelas sekali dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Benar jika Anda memikirkannya dengan cermat, dapat mencapai level suci sejati. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Lin Dong memiliki kekuatan orang suci sejati, yang tidak diharapkan oleh Su Ken. Ini cukup mengejutkan dan luar biasa. Kini ada lagi Lin Dong nomor 2, yang tidak hanya sama persis dengan Lin Dong, tapi juga memiliki kekuatan seorang suci sejati. Su Ken memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya. Bukan hanya dia, anggota keluarga Su lainnya, termasuk para penonton di lapangan, menggaruk-garuk kepala, ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Su Eling, kamu paling sering berhubungan dengan Lin Dong dan sudah mengenalnya sejak lama. Dia punya saudara laki-laki yang identik. Apa kamu tidak tahu sama sekali? Su Ken menoleh ke arah Su Sueling dan bertanya. Kembali ke nenek moyang saya.
Saya belum pernah bertemu saudara laki-laki Tuan Lin. Saya juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Tapi... Su Sueling berhenti. Saya tidak tahu apakah saya harus mengungkapkan pikiran saya atau tidak. Karena dia terlalu peduli pada Lindong, dia tidak bisa menerima kemunculan tiba-tiba seseorang yang tampak persis seperti Lindong dan memiliki kekuatan serupa. Dia telah mengamati Lindong nomor 2 dengan cermat sejak dia muncul. Pada akhirnya, Su Sueling benar-benar menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lindong nomor 2 sama persis dengan Lindong, bahkan beberapa detail khusus pada bodinya tidak berubah sama sekali. Ini sangat tidak normal, Anda tahu, meskipun mereka saudara kembar. Sejak mereka meninggalkan rahim ibu, mereka adalah dua individu yang berbeda. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar perbedaannya. Mustahil baginya untuk tetap sama setelah ratusan atau ribuan tahun. Jadi sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Susue. Mungkinkah Lindong nomor 2 sebenarnya adalah Lindong sendiri? Adapun mengapa ada dua Lindong, Su Sueling tidak tahu alasannya. Tapi apa? Tapi aku punya perasaan. Perasaan apa? Leluhur, menurutku Lindong nomor 2 ini adalah orang yang sama dengan Tuan Lin. Orang yang sama? Su Chanxin berpikir dalam hati. Kemudian dia bertanya, Anda bilang mereka adalah orang yang sama, bukti apa yang ada? Saya lebih banyak berhubungan dengan Tuan Lin dan menghabiskan waktu lama bersama. Selama periode ini, saya menemukan beberapa detail khusus tentang tubuh Tuan Lin. Saya baru saja berkata setelah mengamati Lindong nomor 2 dengan cermat. Saya melihat bahwa dia juga memilikinya. Kedua orang itu persis sama. Bahkan detail tubuh mereka sama, seperti tercetak di cermin. Su Sueling menjelaskan. Persis sama, bahkan beberapa detail khusus pada bodinya sama persis. Su Ken berpikir keras, keduanya adalah Lindong. Situasi ini belum pernah terjadi di alam Xingsu. Hanya karena hal itu belum terjadi bukan berarti hal itu tidak ada. Pembangkit tenaga listrik muda tingkat suci seperti Lindong belum pernah muncul di alam Xingsu, tapi dia masih ada. Dia bisa menciptakan satu keajaiban, mengapa dia tidak bisa menciptakan keajaiban kedua, atau bahkan keajaiban ketiga? Su Ken adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Pengetahuan dan kemampuan penerimaannya jauh lebih kuat dari orang biasa. Poin kuncinya dengan cepat diketahui, dia juga untuk sementara setuju dengan pernyataan Su Sueling. Adapun kebenarannya, Anda harus meminta Lindong untuk mencari tahu. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan, apapun kebenarannya. Sejak Lindong melakukan ini, dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Kita hanya perlu merahasiakannya untuknya, Su Ken berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, leluhur, kami mengerti, Su Sueling, Su Lun, dan Su Jingyuan menjawab secara bersamaan. Saat ini, suara keras mulai terdengar di langit. Su Ken dan yang lainnya melihat ke langit. Lalu ada gerakan dari sisi lain, disertai guntur dan kilat. Itu pasti disebabkan oleh Lindong nomor 2 yang mendesak palu petir. Pertempuran terjadi di kedua sisi medan perang. Karena kekosongannya terlalu jauh dari sini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa pertempuran itu kecuali Su Ken, yang berada di level orang suci sejati. Bahkan Su Ken hanya bisa mendapatkan gambaran kasarnya dengan bantuan kekuatan mental. Leluhur, apakah Tuan Lin dalam bahaya? Su Sueling mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, Lindong sangat kuat, tidak lebih lemah dari Pang Tong. Dengan kerjasama pedang merah itu, dia masih bisa unggul. Memang benar bahwa seorang pahlawan berasal dari usia muda.
Lindong baru saja bisa memanfaatkan serangan diam-diam Pang Tong, sebagian besar karena pedang merahnya. Sekarang Anda tangguh dan masih bisa unggul, itu adalah cerminan dari kekuatan Anda sendiri. Ketika Su Sueling mendengar ini, dia merasa rileks dan sedikit bangga. Inilah pria yang disukai Su Sueling, berkali-kali lebih kuat dari Xing Su Jieji. Para penonton di lapangan semuanya menunggu dengan penuh semangat. Mereka benar-benar ingin pergi ke kehampaan dan melihat dengan mata kepala sendiri pertempuran tingkat suci sejati yang jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Tapi saya tidak berani pergi di sini untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Keempat orang suci sejati dapat menahan diri. Saat Anda mencapai kehampaan, Anda harus melepaskan tangan dan kaki Anda. Jika Anda mendekat dan terpengaruh oleh pertempuran, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Pertarungan level True Saint tentu seru dan semua orang ingin melihatnya. Tapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri, hidup lebih penting. Berpikir bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa karena hal ini, semua orang melepaskan gagasan untuk pergi ke kehampaan untuk menonton dan diam-diam menunggu hasilnya. Pang Haosen berada di kejauhan, juga mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke langit, matanya penuh kebingungan. Hanya saja saat ini, ia sudah tidak lagi memiliki kesombongan dan harga diri Xing Su Jieji, pewaris pertama keluarga Pang. Di masa lalu, dia penuh percaya diri, membuat orang merasa tajam dan meremehkan dunia. Sepertinya Tuhan adalah bosnya dan dia adalah anak kedua. Namun kini Pang Haosen terlihat sangat dekaden. Kepercayaan diri dan kesombongannya hancur saat Lindong memperlihatkan kekuatan tempur level Saint sejatinya. Segala sesuatu yang pernah dia banggakan tidak layak disebutkan di depan Lindong. Pang Haosen juga berpikir untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengejar Lindong, berharap suatu hari dia bisa melampauinya dan menginjaknya. Tapi dia tahu, ini tidak mungkin, itu juga tidak realistis. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang satu adalah orang suci setengah langkah, salah satunya adalah ahli tingkat suci sejati di alam suci. Kesenjangan antara keduanya ibarat langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi gunung di bumi, mereka tidak dapat menyentuh langit. Pang Tong putus asa dan menyerah, dia tidak tahu kemana jalan selanjutnya. Mungkin dia harus hidup dalam bayang-bayang Lindong selama sisa hidupnya, tidak pernah membuat kemajuan apapun. Ketika seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi sejak kecil sudah hancur total rasa percaya dirinya, sebagian besar akan roboh dan tidak akan pernah ada peluang untuk sembuh. Hanya dengan mengatasi iblis dalam diri Anda dapat memperoleh kembali kepercayaan diri Anda. Namun, roh jahat di dalam diri kita tidak mudah untuk diatasi. Sama seperti Pang Haosen saat ini, hanya ada satu cara untuk mengatasi iblis dalam diri Anda, yaitu membiarkan Lindong mati di depannya. Tapi bagaimana bisa begitu mudah bagi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati untuk mati di depan orang suci setengah langkah? Sekarang hanya ada satu kemungkinan. Saat itulah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci dari keluarga Pang mengambil tindakan, memukuli Lindong setengah mati, dan melemparkannya ke depan Pang Haosen, membiarkan Pang Haosen memberikan pukulan terakhir kepada Lindong. Setelah menyingkirkan roh jahat dalam dirinya dengan cara ini, Pang Haosen dapat memperoleh kembali kepercayaan dirinya, dan prestasinya mungkin akan lebih tinggi lagi di masa depan. Suara pertempuran di langit masih terdengar. Semua orang menunggu hasilnya, dan tidak ada yang tersisa. Tidak butuh waktu lama, sebuah suara datang dari kejauhan. Milik keluarga Jiang, mundur,
Munculnya suara ini melambangkan akhir dari pertarungan antara Lindong nomor 2 dan Jiang Chuanqiong. Dan hasilnya kemungkinan besar adalah kekalahan Jiang Chuanqiong. Segera, sambaran petir melintas. Lindong nomor 2 kembali membawa Mjolnir. Meskipun dia terlihat sedikit malu di luar saat ini, dia tidak terluka dan dalam semangat yang sangat baik. Tidak ada masalah untuk bertarung lagi. Kedatangan klon Lindong segera meledakkan seluruh tempat. Diskusi dimulai lagi. Bahkan adik laki-laki Tuan Lin Er, sangat hebat. Dia mengalahkan leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Jiang. Jadi bukankah Tuan Lin akan menjadi lebih kuat? Apakah ini perlu dikatakan, Tuan Lin pasti akan menang? Itu belum tentu benar. Tuan Lin memang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan kurang pengalaman bertempur. Nenek moyang keluarga Pang sudah terkenal 100.000 tahun yang lalu, generasi lama dan baru. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, kita harus menunggu sampai hasilnya keluar untuk mengetahuinya. Kebangkitan Tuan Lin mewakili munculnya era baru di alam Xingsu agar generasi tua mundur dari panggung dan memberikan kesempatan kepada generasi muda. Saya mendukung Pak Lin. Saya juga mendukung Pak Lin. Pak Lin akan menang. Saya mendukung leluhur keluarga Pang. Bagaimana bisa yang muda manusia membandingkannya dengan dia? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Oke. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Apakah kamu berani mempertaruhkan seluruh kekayaan bersihku? 30 juta yuan. Saya mengumpulkan 50 juta, dan leluhur keluarga Pang menang. Ada yang mendukung Lindong, generasi baru, dan ada pula yang mendukung Pang Tong, generasi tua. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Taruhannya semakin tinggi. Pada saat ini, memanfaatkan kekacauan ini, keluarga Jiang diam-diam mundur. Nenek moyang telah dikalahkan, mereka tinggal di sini hanya untuk ditertawakan. Dan jika Lindong nomor 2 yang konyol dan kuat ini tiba-tiba ingin menimbulkan masalah bagi mereka, itu berarti langit tidak akan merespon dan bumi tidak akan bekerja. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lindong mengabaikan para minion dan langsung mendatangi tim keluarga Su. Terima kasih Nona Su dan Presiden Su atas bantuan Anda. Lindong mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Dia berterima kasih kepada kedua pria itu. Jika saya tidak bertemu Su Sueling secara kebetulan, saya akan menerima bantuan penuh darinya. Pada saat kritis, Su Jingyuan mengatasi semua kesulitan dan menjual 300 cabang perusahaan perdagangan kornukopiah kepada Lindong. Bagaimana Lindong bisa mencapai level Saint sejati dalam waktu sesingkat itu? Anda harus tahu bahwa ketika dia meninggalkan sekte kaca warna-warni, dia hanyalah seekor semut di alam abadi. Menghadapi Shimen Fugui tingkat Santo Semu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang kuat, dia pasti sudah lama dibunuh oleh Shimen Fugui. Dengarkan suara Lindong, Su Sueling tampak bersemangat. Tebakannya memang benar, keduanya adalah Lindong. Tuan Muda Lin, Anda tidak perlu bersikap sopan, inilah yang harus dilakukan Sueling. Dan merupakan kehormatan besar bagi Sueling untuk dapat membantu Anda. Sueling benar, bisa membantu Tuan Lin juga merupakan berkah bagiku. Tuan Lin tidak boleh muncul. Kalau tidak maka akan sangat memalukan bagiku. Su Jingyuan menjawab dengan ketakutan. Bagaimana dia bisa memikirkan hal itu? Lindong sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Dia juga memiliki metode yang menantang surga untuk membelah menjadi dua dan melawan dua orang suci sejati. Saya awalnya berpikir bahwa pada usia seperti itu, bakat Lindong akan cukup untuk menjadi orang suci.
Tanpa diduga, saya terlalu meremehkan Lindong. Hasil ini sungguh mengejutkan, seharusnya tahu begitu. Ini harus dilakukan dengan intensitas lebih, berikan Lindong apapun yang dia inginkan. Selama keluarga Su memilikinya, tidak akan pernah ada kerutan. Untungnya, hubungannya baik-baik saja sekarang. Keluarga Su akhirnya punya harapan. Tuan Lin, Su Lun berteriak dengan hormat. Di alam semesta di mana kekuatan dihormati. Sebagai seorang Sudosage, ketika dia bertemu Lindong, seorang suci sejati, dia hanya bisa memanggilnya Master Lin dengan patuh. Belum lama ini, dia dan Lindong bersaudara. Sekarang saya hanya bisa dengan hormat memanggil Anda Master Lin. Saudara Su, sama-sama. Anda harus memanggil saya Saudara Lin. Tidak, ini tidak baik. Mereka yang berprestasi adalah. Yang utama, ini adalah kebenaran abadi yang tidak dapat dilanggar. Dengan pahit, menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan. Begitulah yang terjadi di bumi. Teman yang awalnya sangat dekat mulai menjauh setelah mengetahui kekuatan dan jati dirinya. Lindong tahu bukan karena orang-orang ini tidak ingin dekat dengannya, tapi karena mereka tidak berani. Rekan Daoi Lin, rekan Daoi Su. Su Ken dan Lindong berkata dengan sopan satu sama lain. Gemuruh, suara keras terdengar dari langit lagi, jauh lebih keras dari sebelumnya. Lindong, jika kamu menyinggung keluarga Pangku, meskipun kamu adalah orang suci sejati, kamu harus sujud dengan patuh. Tunggu saja, nenek moyangku dari tingkat Raja Suci keluarga Pang akan segera mendatangimu. Kekuatan dunia maya bintang keluarga Pang seperti ini, jika yang lebih muda tidak bisa mengalahkannya, biarkan saja dia datang. Saya, Lindong, tidak takut. Siapa yang tidak memiliki orang yang lebih tua di keluarganya? Lindong, aku bukan seseorang yang baru saja melompat keluar dari batu. Kemudian retakan luar angkasa muncul di depan Pang Haosen. Dia mengulurkan tangan dan menarik Pang Haosen ke dalam, lalu retakan itu menghilang. Tidak lama kemudian Pang Haosen dibawa pergi oleh Pang Tong yang mengobrak-abrik ruang tersebut. Kilatan lampu merah menyala, wujud asli Lindong muncul di hadapan semua orang. Lihat, semuanya, Tuan Lin telah kembali dengan penuh kemenangan. Tuan Lin baik-baik saja, Tuan Lin diberkati. Tuan Lin sangat tampan, haha. Aku baru saja bilang Tuan Lin akan menang, kamu masih belum percaya. Bagaimana sekarang? Itu tamparan di wajah. Cepat beri aku uang, haha. Terima kasih Tuan Lin. Aku sekarang kaya. Di atas langit, dua Lindong yang identik berdiri bersama. Rekan Daoi Lin, apa yang kamu lakukan? Su Ken memandang kedua Lindong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Sueling dan yang lainnya menajamkan telinga mereka. Mereka juga ingin tahu bagaimana kedua Lindong melakukannya. Rekan Daoi Su, ini bukan tempatnya untuk ngobrol, dan aku juga punya masalah mendesak yang harus diselesaikan. Aku akan bicara denganmu saat aku kembali, kata Lindong. Dia akan pergi ke benua Simen sekarang, dan sebelum Simen Fugui bereaksi, dia akan membalas dendam pada pencuri ini. Kalau tidak, ketika berita di sini menyebar dan Simen Fugui mengetahuinya, dia akan mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika pertama kali datang ke alam Singsu, dia hampir mati di tangan Simen Fugui di sekte kaca warna-warni. Setelah itu, Lindong diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia harus mengambil kembali semua yang dilakukan Simen Fugui padanya. Di depan Lindong, yang sudah berada pada tahap akhir level True Sein. Simen Fugui, seorang Sudosage di tahap awal, paling banter adalah semut yang lebih kuat.
Perbedaan antara kedua belah pihak lebih dari sekedar bidang besar. Meski keluarga Simen masih memiliki leluhur yang bersembunyi diam-diam untuk memulihkan luka-lukanya, Lin Dong tidak takut. Selama itu bukan level Holy King. Apa yang perlu ditakutkan bagi orang suci sejati yang belum pulih dari cedera seriusnya? Paling buruknya, dibutuhkan setetes esensi darah lagi untuk memanggil klon tersebut. 2 orang suci sejati tahap akhir dan 2 artefak tidak akan mampu mengalahkan keluarga Simen. Bagaimanapun, Lin Dong tidak sabar menunggu balas dendam ini dan harus membalasnya. Oke, jika ada yang harus kau lakukan, rekan Dao Lin, pergilah dan selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, ayo cari tempat untuk ngobrol. Su Ken tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Dong lakukan, jadi dia tidak bertanya. Apapun yang ingin dikatakan Lin Dong, dia pasti akan mengatakannya sendiri. Dia tidak ingin mengatakannya, dan tidak ada gunanya bertanya. Identitas Lin Dong berbeda sekarang, bukan hanya level orang suci sejati. Ada juga metode 1 lawan 2 yang menantang surga, yang dapat mengalahkan Jiang Chuan Qiong dan Pang Tong pada saat yang bersamaan. Dari segi kekuatan, dia telah sepenuhnya melampaui Su Ken. Rekan Dao Su, pamitlah, saya akan segera kembali. Lalu kita akan membicarakan masalah tentang keluarga Su dan keluarga Pang Anda. Mata keempat anggota keluarga Su berbinar. Ini adalah tujuan mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi Lin Dong. Saya awalnya berpikir bahwa tingkat suci yang sebenarnya adalah Master Lin Dong. Benar-benar tidak ada harapan. Tanpa diduga, itu adalah Lin Dong sendiri. Maka gurunya pasti lebih dari sekadar orang suci sejati. Dapat membina murid seperti Lin Dong. Bahkan di level Raja Suci, dia pasti berada di puncak. Selama Lin Dong bersedia membantu keluarga Su, ada harapan bagi keluarga Su untuk meninggalkan keluarga Pang. Terima kasih banyak, rekan Dao Lin. Rekan Dao Lin, berjalanlah perlahan, Su Ken berkata dengan gembira. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Su Sueling dan 3 orang lainnya juga berterima kasih padanya. Kalian tidak perlu bersikap sopan, ini adalah apa yang saya janjikan pada Nona Su. Dan tentu saja saya akan menepati janji saya. Nona Su, mohon tunggu sebentar. Saya akan kembali segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan. Lin Dong tidak ragu-ragu dan hanya merobeknya setelah dia selesai berbicara. Ruang terbelah. Tubuh utama dan klon masuk pada saat yang bersamaan. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Ia sudah dapat menghancurkan penghalang ruang dimensi dan bergegas ke ruang 7 dimensi. Kecepatannya tidak biasa. Meski benua Cina Tengah jauh dari benua Simen, dengan kecepatan Lin Dong di ruang 7 dimensi, tidak butuh waktu lama untuk mencapainya. Kini, ia bukan lagi semut yang kekuatannya hanya setingkat penguasa alam abadi saat pertama kali tiba di alam Starfire. Sebaliknya, dia adalah raksasa di level Saint Realm dan True Saint. Setelah 2 pertempuran ini, bisa dibayangkan. 2 nama Lin Dong dan Lin Dong nomor 2 akan segera menyebar ke seluruh dunia Starfire dan menjadi nama rumah tangga. Kecuali keluarga Su tahu kalau Lin Dong dan Lin Dong nomor 2 adalah orang yang sama. Ada orang di tempat kejadian yang mengetahuinya. Itu adalah Chen Jingxihan. Dialah dan Bai Li Yanhong yang membawa Lin Dong dari dunia galaksi tingkat rendah ke alam berbintang. Belum lagi orang-orang seperti Huang Fuxiu. Keduanya adalah orang yang paling mengenal Lin Dong di dunia Xingsu. Sekarang Bai Li Yanhong di penjara di Gua Es. Chen Jingxihan adalah satu-satunya yang mengetahui detail Lin Dong. Mungkin Gongsun Zimeng, pemimpin sekte kaca warna-warni, juga tahu sedikit,
tapi yang pasti tidak lebih dari dia. Chen Jingzihan mengetahuinya dengan sangat baik. Dari mana Lindong mendapatkan saudara kembarnya? Jelas dia satu-satunya. Yang disebut Lindong nomor 2 pastilah boneka yang dibuat oleh Lindong sendiri. Cara apa yang digunakan tidak diketahui, latar belakang seperti apa. Apalagi, latar belakang seperti apa yang dimiliki Minglai tingkat rendah. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan hanya untuk membingungkan publik dan menakut-nakuti keluarga Pang, membuat mereka berpikir bahwa Lindong memiliki latar belakang yang baik di belakangnya dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Adapun mengapa Lindong mampu mencapai prestasinya saat ini dalam waktu singkat. Chen Jingzihan kaget, tapi juga bingung dan penuh keraguan. Mungkin anak ini adalah yang terpilih dalam generasi Singsu Realem yang makmur ini. Kalau tidak mungkin dijelaskan sama sekali. Bagaimana Lindong bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dalam waktu sesingkat itu. Dan dengan 1 lawan 2, mereka mengalahkan para santas sejati veteran seperti Pang Tong dan Jiang Chuan Qiong yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun. Chen Jingzihan ingat, saat pertama kali saya meninggalkan galaksi Bima Sakti. Lindong juga meminta untuk pergi ke Behemoth Galaksi. Menghadapi lusinan pembangkit tenaga listrik alam abadi di Behemoth Galaksi, keduanya bahkan bekerja sama untuk bertarung satu sama lain. Saat itu, Lindong hanya berada di level dominator. Jika Bibi Hong tidak datang menyelamatkan tepat waktu, saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang tahu apakah mereka bisa pergi hidup-hidup. Sudah berapa lama sekarang, Lindong telah melampaui alam keabadian, alam tertinggi, alam suci setengah langkah, dan alam suci palsu, dan mencapai tingkat alam suci sejati. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti, pikirkan ini. Chen Jingzihan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dadanya sedikit. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi. Ketika pertama kali tiba di alam Singsu, dia harus menarik Lindong ke rumah Tianxing dengan segala cara dan menjadi anggota rumah Tianxing. Tunggu sampai hari ketika Lindong mencapai level Saint King. Tianxing Mansion tiba-tiba akan menjadi kekuatan terbesar ke-7 di alam Singsu. Peningkatan kekuatan dan reputasi Tianxing Mansion jelas merupakan lompatan kualitatif. Sayangnya sudah terlambat, sekarang Lindong bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai oleh Tianxing Mansion. Namun, Chen Jingzihan tidak putus asa. Hubungan antara diriku dan Lindong terletak di sana. Bagaimanapun, dia juga salah satu pemandu yang membawanya ke alam Starfire. Jika dia tidak datang ke alam Singsu dan masih merupakan peradaban tingkat rendah seperti galaksi Bima Sakti, akankah Lindong mencapai apa yang telah dia capai sekarang? Belum lama ini, dia pergi ke sekte kaca warna-warni untuk menyampaikan pesan kepada pacar kecilnya. Dengan karakter Lindong yang membalas kebaikan, saya pasti tidak akan melupakan diri saya sendiri. Selama kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik, di masa depan, Lindong akan menjadi Saint King yang kuat. Tianxing Mansion juga akan mendapat manfaat yang sangat besar. Dan ada dukungan dari Lindong, siapa yang masih memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk posisi kepala Tianxing Mansion. Biarkan Anda memiliki segala macam plot dan trik. Saya berdiri diam. Hanya ada satu hal, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King adalah temanku. Lihat Lindong pergi, ayo pergi juga. Ya, leluhur, Su Sueling dan yang lainnya menjawab. Keluarga Su juga pergi setelahnya, setelah protagonis pergi. Kerumunan di tanah perlahan mulai membubarkan diri. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Orang yang mengalahkan Lindong Sheng tidak diragukan lagi mendapatkan keuntungan terbesar dalam permainan.
Setelah Lindong memasuki celah ruang angkasa, dia langsung merobek penghalang dimensi ruang lapis demi lapis, dan akhirnya berhenti di ruang dimensi ketujuh. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang dapat menghancurkan penghalang di sini dan memasuki ruang dimensi. Lalu Lindong dengan cepat bergerak menuju ke arah benua simen. Klon tersebut telah diambil kembali olehnya. Meski waktunya belum tiba, tidak ada gunanya menepatinya. Mengingat jarak antara benua yang senzu dan benua simen, bahkan jika Anda melakukan perjalanan dalam ruang 7 dimensi, Anda tidak dapat mencapainya dalam 1 jam. Jadi klon tersebut secara alami tidak akan dapat bertahan. Selain itu, beberapa waktu telah terbuang selama pertempuran. Saat Lindong sedang dalam perjalanan, apa yang terjadi di zona perdagangan nomor 47 di distrik barat benua Cina Tengah seperti badai yang menyapu seluruh alam Starfall. Lindong dan Lindong nomor 2 adalah jantung badai. Dua orang suci sejati muda tiba-tiba muncul dan mengusir orang suci sejati veteran Pang Tong dan Jiang Chuanqiong. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Awalnya banyak orang yang tidak percaya. Tapi terlalu banyak orang di tempat kejadian yang melihat Lindong beraksi. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Selain itu, keluarga Pang dan keluarga Jiang, sebagai salah satu protagonis insiden tersebut, tidak membantah rumor tersebut. Penjelasannya sebagian besar benar, semua kekuatan berspekulasi. Siapakah Lindong dan Lindong nomor 2, orang suci sejati yang masih muda? Alam berbintang tidak pernah muncul. Tentu saja ada sebagian orang yang mempertanyakannya. Dikatakan bahwa Lindong dan Lindong nomor 2 mengambil harta surga dan bumi yang sangat langka untuk meremajakan dan terlihat begitu muda. Faktanya, mereka berdua adalah monster tua yang telah hidup ratusan ribu tahun. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada catatan sejarah tentang alam Xingsu. Terlebih lagi, apakah itu kenyataan? Begitu pernyataan ini keluar, langsung menjadi sasaran kritik. Setelah memukul mundur pembangkit tenaga listrik veteran tingkat suci sejati, Pang Tong, Lindong menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Banyak orang sudah menganggapnya sebagai idola mereka. Jika ada yang berani menjelek-jelekkan idolanya, mereka harus melawan. Terutama beberapa putri jenius yang muda dan cantik. Di masa lalu, mereka semua memuja orang seperti Xingsu Jieji. Namun, ketika mereka membandingkan Jie dan Lindong bersama-sama, mereka mengetahuinya. Xingsu Jieji bahkan tidak layak membawa sepatu Lindong. Lindong tidak hanya lebih tampan dan anggun dari Jie, tapi kekuatannya bahkan sebanding dengan nenek moyang Jie. Segera biarkan para wanita berbakat ini mengubah target mereka dan fokus pada Lindong yang muda, tampan, dan kuat. Namun, Jie telah terkenal di dunia Xingsu selama bertahun-tahun, dan dia masih memiliki banyak pengagum setianya. Orang-orang ini diam-diam memfitnah Lindong. Orang-orang yang berbeda pendapat mulai tidak menyukai satu sama lain dan mulai saling memarahi di depan umum. Saat retorika semakin intens, bahkan ada kecenderungan untuk memberikan penawaran. Benua penuh warna, sekte mengkilap berwarna-warni. Ketika pemimpin sekte Gongsun Zimeng mendapat berita itu, dia tertegun dan pikirannya menjadi kosong. Karena Lindong dibawa oleh Bai Lianhong, dan dia juga merupakan teman lama Huang Fuxiu dan murid lainnya. Dia sebenarnya telah memperhatikan situasi Lindong. Saya harap Lindong bisa lolos dari bencana ini. Namun, Gongsun Zimeng memikirkan berbagai akhir yang akan dihadapi Lindong. Tapi dia tidak pernah menyangka Lindong akan menyelesaikan krisisnya dengan cara seperti ini.
Dia sebenarnya juga mengetahui beberapa detail tentang Lindong dari murid-muridnya. Tepat, hanya Gongsun Zimeng yang bisa bertindak begitu terkejut. Seseorang dari tingkat yang lebih rendah. Dia hampir dibunuh oleh si Men Fugui belum lama ini. Sudah berapa lama? Sudah punya kekuatan untuk membunuh si Men Fugui, orang suci? Tingkat yang benar-benar suci? Apa konsep ini? 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni hanya berada pada level orang suci sejati. Lindong sebenarnya telah tumbuh ke tingkat yang sama dengan penatua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Tingkat pertumbuhan ini sungguh mengerikan. Gongsun Zimeng menggelengkan kepalanya, dia masih belum begitu percaya. Saya merasa ini tidak mungkin, terlalu berlebihan. Lagi pula, saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat adalah percaya. Yang lain mempercayainya karena mereka tidak memahami situasi sebenarnya Lindong. Saya pikir Lindong mendapat dukungan kuat di belakangnya dan sumber daya tak terbatas untuk digunakan. Misteri mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Tapi Gongsun Zimeng tahu, Lindong adalah orang yang berasal dari peradaban tingkat rendah. Ketika dia datang ke alam Singsu, dia hanya memiliki kekuatan dari penguasa pedang abadi. Jika berita ini keluar, saya khawatir setiap orang harus berubah pikiran. Gongsun Zimeng tiba-tiba teringat hal itu. Mungkinkah Lindong terbunuh, seseorang meniru dia? Tapi apa tujuannya melakukan ini? Dia tidak dapat memahami poin kuncinya. Saya ingin menelepon Huang Fusiyu dan menghubungi Lindong untuk mengonfirmasi. Tapi setelah memikirkannya, saya melupakannya. Situasinya tidak jelas sekarang. Lebih baik jangan beritahu mereka. Jangan sampai semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Gongsun Zimeng sangat takut jika Lindong benar-benar terbunuh. Orang-orang seperti Huang Fusiyu tidak akan bisa menerima kabar tersebut. Gadis-gadis kecil ini mungkin lebih menghargai Lindong daripada nyawa mereka sendiri. Dia hanya menghubungi Chen Jingzihan. Chen Jingzihan selalu menjaga hubungan baik dengan Lindong. Dia pasti sudah mengetahui hal ini juga. Jawabannya ternyata benar. Lindong benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dan mengalahkan Pang Tong. Hanya saja Chen Jingzihan tidak sempat berkomunikasi dengan Lindong. Hal ini membuat Gongsun Zimeng curiga, meskipun Chen Jingzihan telah memastikan bahwa itu adalah Lindong. Dia masih menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Lindong mungkin terbunuh dan seseorang menyamar sebagai dirinya. Saya ingin memastikan apakah itu Lindong. Cara termudah bagi Huang Fusiyu dan yang lainnya adalah menghubunginya. Di samping itu, cara lainnya adalah dengan menunggu. Jika Lindong benar-benar memiliki kekuatan tingkat suci sejati, lalu yang akan dia lakukan selanjutnya adalah membalas dendam pada si Men Fugui. Ketika Lindong meninggalkan sekte kaca warna-warni, Gongsun Zimeng bisa dengan jelas melihat kebencian di matanya. Setelah Anda memiliki kekuatan, Lindong pasti akan membalas dendam pada si Men Fugui tanpa penundaan. Tunggu saja, lihat saja apa yang dia lakukan selanjutnya. Gongsun Zimeng memutuskan untuk menyembunyikan rahasia ini dari beberapa gadis kecil untuk saat ini. Dan tetapkan tugas jangka pendek untuk mereka, sehingga mereka dapat berlatih keras dalam pengasingan selama ini, dan berhenti berlarian. Kalau tidak, seperti terakhir kali, akan merepotkan untuk mengetahuinya dari anggota sekte kaca berwarna lainnya. Gongsun Zimeng segera berdiri dan segera bergegas menuju kediaman Yun Si dan yang lainnya. Di tengah jalan, dia tidak bisa tidak berpikir, jika semua ini benar, lalu Lindong takut anak ini akan melawan kehendak surga.
Bukan lagi harapan yang berlebihan bagi Penatua Hong untuk meninggalkan Gua Es lebih awal. Bersambung.